Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin mengkaji surat Al-Baqarah ayat 276, halaman 47. Al-Baqarah ayat 276. Untuk sementara kita lewat dulu bahasan tajwidnya. Ikhwatu iman arsyadakumullah, Al-Baqarah ayat 276 ini masih berbicara ataupun membahas seputar riba ya. Yang pada kesempatan lalu sudah kita sampaikan bahwa Allah menegaskan bahwa antara jual beli dengan riba itu beda. Bukan antara riba dengan jual beli, tapi antara jual beli dengan riba itu beda. Dan Allah tegaskan juga bahwa orang-orang yang memakan riba ya, atau memakai riba atau menggunakan riba itu bagaikan orang-orang yang ini ya, mereka tidak bisa berdiri ya, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan itu. Nah sebetulnya nih, karena persoalan riba ini persoalan yang cukup berat gitu. Ini persoalan yang cukup berat ini. Sama seperti persoalan khamr gitu Pak. Seperti persoalan minuman keras. Sampai-sampai karena persoalan minuman keras itu cukup berat, maka Allah pun dalam melarang manusia untuk meninggalkan minuman keras itu secara bertahap gitu. Karena waktu itu kan praktek miras itu sudah begitu merajalela, sampai ayat yang diturunkan pun Allah turunkan secara bertahap. Sama ayat tentang riba pun karena pada saat itu riba itu sudah begitu menggurita gitu, maka ayat-ayat yang Allah turunkan pun itu diturunkan secara bertahap. Paling tidak di Al-Quran itu ada 4 tahapan atau 5 tahapan ketika Allah melarang manusia untuk meninggalkan praktek riba ya. Dari mulai tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi ya, sampai tuntas itu. Nah ayat yang pertama yang Allah turunkan terkait dengan riba itu bisa dilihat dalam surat Ar-Rum Pak. Surat Ar-Rum itu surat keberapa? Sekitar surat ke-30 ya. Halaman 408 itu. Ini perlu kita ketahui urutannya ya.
Karena seringkali orang menggunakan dalil tentang riba ini itu dalil yang pertama diturunkan, dijadikan sebagai landasan tentang bolehnya riba gitu. Sementara dalil berikutnya tidak dilihat gitu. Surat Ar-Rum ayat 39 ini. Halaman 408. Halaman 408 Ar-Rum ayat 39. Nah, di situ Allah berfirman, ini ayat yang pertama Allah turunkan terkait dengan larangan riba. Larangannya itu larangan yang sangat lunak lah. Maklum kan ayat pertama itu tidak mungkin langsung keras, bertahap. Wama dan apa ataitum yang kalian berikan mirriba daripada riba li supaya yarbu, harta riba itu berkembang fi amwalin nas, pada harta orang lain. Fala maka tidaklah yarbu akan berkembang indallahi, di sisi Allah. Ini tahap awal nih. Jadi harta riba yang kalian berikan lalu kalian kembangkan di antara harta orang lain, itu tidak akan berkembang. Yang akan berkembang itu adalah zakat, infak yang kalian simpan di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin, apa yang kalian berikan daripada zakat, turiduna wajhallah, yang kalian inginkan keridhaan Allah, faulaika humul mud'ifun, itulah yang akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Nah, di sini riba digandeng dengan zakat itu. Jadi harta riba yang kalian simpan di sisi manusia dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, sebetulnya di sisi Allah itu tidak berkembang gitu. Ini larangan yang pertama ini, Pak. Nah, ketika ayat ini turun, waktu itu masyarakat muslim di Madinah itu sudah cukup banyak yang meninggalkan praktek riba itu, walaupun larangannya larangan yang masih lunak gitu. Dan ayat ini jangan dijadikan sebagai dalil final, dalil terakhir tentang larangan riba, tapi ini dalil pertama. Nah, kemudian setelah cukup banyak sahabat-sahabat yang meninggalkan praktek riba, tapi masih banyak juga sahabat-sahabat yang melakukan transaksi riba. Berikutnya Allah itu turunkan lagi pas surat An-Nisa ayat 161, halaman 103. Halaman 103 An-Nisa ayat 161. Mundur ke belakang, Pak. Halaman 103 An-Nisa ayat 161. Wa akhdihimur riba, dan disebabkan mereka itu mengambil riba, waqad, dan sungguh-sungguh nuhu, telah dilarang, anhu, daripada mengambil riba itu. Nah, di mana larangannya? Tadi larangan yang ada dalam surat Ar-Rum itu. Jadi dulu ada sebagian orang yang masih mengambil
tambahan keuntungan daripada riba, padahal riba itu sungguh telah dilarang. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa a'tadna, dan kami ancam lil kafirina, terhadap orang-orang yang kafir, minhum, di antara mereka, azaban alima, dengan siksa yang pedih gitu. Nah, di sini Allah menggandeng orang-orang yang memakan riba itu dengan kata kafir itu, Pak. Para ulama menyebutkan bahwa kafir di situ adalah kufur nikmat gitu. Jadi bukan kufur akidah gitu. Jadi orang yang melakukan transaksi riba itu divonis oleh Allah sebagai orang-orang yang melakukan kekufuran terhadap nikmat Allah itu. Kenapa? Karena riba itu tadi kebalikan dari zakat, kebalikan dari infak. Jadi mestinya kalau kita ingin mengembangkan harta, caranya itu satu dengan al-bai', dengan jual beli, kemudian yang kedua bis sedekah bis zakat, nah itu dengan sedekah dengan zakat. Ketika ayat ini turun, Pak, semakin banyak itu umat Islam waktu itu yang meninggalkan transaksi riba. Tapi masih ada beberapa sahabat yang waktu itu yang melakukan praktek riba. Kenapa? Ya kan tadi, karena sebelumnya riba itu sudah begitu menggurita, membudaya lah. Seperti membudayanya hari ini mungkin, Pak. Makanya hari ini kan ada sebuah perkataan, lamun teu boga hutang lain jelema, nah kan gitu, Pak. Itu menunjukkan bahwa riba itu sudah menggurita, walaupun tidak semua hutang itu riba gitu. Ada juga hutang yang dibolehkan gitu. Tapi kalau sudah bicara hutang itu identik dengan riba di dalamnya itu. Nah, kemudian setelah turun ayat ini, Allah turunkan lagi nih ayat berikutnya, surat Ali Imran halaman 66, Ali Imran ayat 130. Ini semakin naik nih, larangannya semakin keras. Halaman 66, nah 66 surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, kalian jangan memakan, haram kalian memakan riba. Kemarin kita sampaikan riba itu adalah tambahan kelebihan dari harta yang dipinjamkan gitu. Itu riba. Nah, di sini oleh Allah riba yang dilarang itu disifati dengan sifat ad'afam mudha'afah. Kalian jangan memakan riba, ribanya itu yang berlipat ganda. Berarti pada waktu itu, Pak, kalau ribanya itu tidak berlipat ganda, itu boleh waktu itu. Atau ketika turun ayat ini, memakan riba itu masih boleh dengan catatan tidak berlipat ganda. Nah, itu yang dilarang dimakan itu adalah riba yang berlipat ganda. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk ketakwaannya itu? Ya dengan meninggalkan riba. La'allakum, agar supaya kalian tuflihun, itu mendapatkan keuntungan. Itu tahap ketiga. Allah melarang manusia untuk mendekati riba atau memakan harta riba. Nah, kemudian tahap keempat, barulah Allah turunkan
larangan riba itu dalam surat Al-Baqarah, Pak. Dalam surat Al-Baqarah itu dari mulai ayat 275 sampai ayat 279. Itu sudah final di situ. Dari mulai ayat 275 sampai ayat 279. Yang kemarin dikatakan bahwa sebelumnya Allah itu melarang memakan riba yang berlipat ganda, naik bahwa orang yang memakan riba itu diumpamakan oleh Allah itu seperti orang yang kerasukan setan. Kemudian naik lagi oleh Allah nih, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ada kata-kata haram gitu, Pak. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang tentu saja kita semua sudah tahu bahwa yang namanya haram itu kan harus ditinggalkan, harus dijauhi. Makanya di ayat 276 nih Allah berfirman, yamhaqu. Nah itu. Yamhaqu, Allah menghapus ya, atau menghancurkan ar-riba, riba gitu. Allah membangkrutkan ya orang-orang yang melakukan praktek riba, memusnahkan ya. Ini kata-kata yamhaqu di Al-Quran hanya ada di 2 tempat itu. Hanya 2 kali Allah menyebutkan menghancurkan dengan kata yamhaqu. Satu di sini nih Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba, ketika Allah menghapuskan riba. Kemudian yang kedua di Ali Imran ayat 130, di situ Allah mengatakan wa yamhaqullahul kafirin. Allah memusnahkan orang-orang kafir. Hanya 2 kali Allah menyebut kata yamhaqu itu. Jadi yamhaqullahu riba, Allah menghapuskan, menghancurkan ar-riba, wa yurbi, dan mengembangkan, menyuburkan apa as-shadaqah, sedekah. Walaupun bisa jadi nampak secara lahir riba itu berkembang, tapi secara batin hakikatnya itu sebetulnya tidak berkembang. Bisa jadi secara lahir berkembang, tetapi keberkahan hartanya, keberkahan hidupnya itu akan rusak itu. Dan sedekah bisa jadi secara lahir itu rusak gitu ya. Katakanlah dengan bersedekah itu kan secara lahir harta berkurang, tetapi secara batin sebetulnya dengan sedekah itu harta berkembang. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai kulla, tiap-tiap kafarin, orang-orang yang melakukan praktek kekufuran, asimun, dan orang-orang yang melakukan praktek perbuatan dosa. Nah, apa bentuk kekufuran dan dosanya itu? Ya kembali kepada kalimat sebelumnya, yaitu orang-orang yang melakukan praktek riba itu melakukan praktek kekufuran. Walaupun tadi banyak ulama yang mengatakan kekufuran di situ adalah kekufuran yang berkaitan dengan nikmat ya, kufur nikmat, bukan kekufuran yang berkaitan dengan akidah. Ayat berikutnya nih Pak nih, diselang dulu oleh Allah nih. Dan ini merupakan kebalikan daripada riba nih, 277. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang amanu, yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh. Bagaimana bentuk amal solehnya itu? Nah, ketika kita meninggalkan riba, itu kita sedang beramal soleh, Pak. Kalau niatnya itu karena kita tahu bahwa riba itu dilarang oleh Allah, saya akan tinggalkan sekalipun berat untuk meninggalkannya, maka dia beramal soleh.
wa aqamus sholat dan dia mendirikan sholat, wa atuz zakat dan dia menunaikan zakat, lahum bagi mereka itu ajruhum ganjaran mereka, uzroh mereka, imbalan mereka inda rabbihim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jangan takut Pak ketika kita meninggalkan praktek riba itu. Allah sudah menjanjikan ajrun di sisi Allah itu. Wala khaufun dan tidak ada rasa takut alaihim bagi mereka. Mereka tidak akan takut bagaimana masa depannya. Mereka tidak akan takut tentang karirnya. Mereka tidak akan takut kelak ketika menghadapi yaumul akhir. Wala dan tidak pula hum mereka itu yahzanun bersedih hati. Walaupun tentu begini Pak, di dalam prakteknya sesuai dengan Allah pun menurunkan ayat-ayat tentang larangan riba itu bertahap, maka dalam prakteknya pun kita bertahap sedikit-sedikit aja. Kenapa bertahap? Karena kan kalau langsung itu biasanya tidak kuat, tidak sanggup, tidak akan istiqomah kalau langsung Pak. Umumnya begitu. Kayak begini, manusia sebelumnya dia tidak pernah bangun malam gitu. Tapi tiba-tiba dia itu bangun malam, kemudian katakanlah sholat tahajud 11 rakaat. Mungkin itu tidak akan lama itu. Dalam beberapa waktu dia akan berhenti meninggalkan tahajudnya itu. Tapi coba kalau bertahap, mungkin witir Pak, witir dulu selama 6 bulan witir aja. Setelah dia istiqomah dengan witir, tambah 4 rakaat jadi 7, 6 bulan. Setelah setahun baru dia 11 rakaat, mungkin akan istiqomah. Dalam banyak hal pun begitu Pak. Orang itu akan istiqomah apabila dilakukannya sedikit demi sedikit. Nah, maka ketika orang itu sudah terlanjur terjerumus kepada riba, maka untuk meninggalkannya itu perlu ada tahapan-tahapan, sedikit demi sedikit. Jadi banyak kan orang yang mengatakan begini, berlepaslah dari riba itu walaupun dengan cara merangkak lah, dengan cara sedikit demi sedikit. Kita lanjutkan nih. Ini ayat yang terakhir nih Pak nih, ayat 278. Tahap keempat nih. Tahap keempat Allah itu melarang riba. Ya ayyuha wahai sekalian alladzina orang-orang amanu yang beriman. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Hati-hatilah dalam memakan harta, hati-hatilah dalam memilih pekerjaan, hati-hatilah dalam berpikir, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan itu. Wadharu dan tinggalkanlah, ini fi'il amr nih Pak. Wadharu wa dan dharu tinggalkanlah ma baqiya, ma apa baqiya yang tersisa minar riba daripada riba. Tuntas itu Pak. In kuntum jika kalian itu mukminin, mengaku orang-orang yang beriman. Jadi kalau mengaku orang beriman ya tinggalkanlah sisa daripada riba itu ya walaupun sedikit Pak. Nah ini kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini begini. Dulu Pak, dulu ketika turun ayat ini dan juga ketika turun tadi surat Ali Imran ayat 130 itu masih ada di antara umat Islam yang sebelumnya meminjamkan uang kepada orang lain, lalu uangnya itu ketika dikembalikan harus dilebihkan. Itu ada yang belum lunas Pak,
ada yang belum lunas, ada yang masih di luar uangnya itu. Nah, ketika turun ayat Ali Imran 130, maka masih boleh, Pak, orang-orang pada saat itu ketika uangnya masih di luar, itu masih boleh untuk ditarik dengan menggunakan riba, dengan memberikan kelebihan, asalkan jangan berlipat ganda. Boleh. Berlipat ganda itu begini, Pak. Kalau orang pinjam uang 1 juta dikembalikan 2 juta. Nah, itu nggak boleh waktu itu ketika turun Ali Imran 130. Kalau orang pinjam uang 1 juta dikembalikan 1.500.000 masih boleh itu. Itu pada saat itu. Nah, yang banyak dipakai hari ini itu Ali Imran 130. Padahal Ali Imran 130 itu bukan ayat terakhir. Kan boleh di Al-Qur'an juga riba katanya, asal jangan berlipat ganda. Itu bukan ayat terakhir gitu. Masih ada ayat yang berikutnya. Nah, maka di sini dikatakan tinggalkan riba itu walaupun sedikit gitu, Pak. Jadi bukan hanya berlipat ganda, yang sedikit juga tinggalkan. Nah, maka waktu itu umat Islam yang uangnya dipinjamkan di luar itu modal pokoknya boleh kembali, Pak. Boleh kembali modal pokoknya, tapi jangan ada ribanya, jangan ada kelebihannya gitu. Jangan ada bunganya, pokoknya boleh kembali. Makanya di dalam kalimat berikutnya nih, fa illam taf'alu, ini final nih, ini tahap terakhir, tahap kelima. Fa illam taf'alu, fa in, maka jika lam taf'alu, nah, kalian tidak meninggalkan, tidak meninggalkan riba gitu, walaupun sedikit gitu. Ini sayang nih si ieu teh 3 kali setoran deui, bungana sakieu deui, lamun teu diambil bungana lebar gitu. Nah, jika kalian tidak meninggalkan praktek riba itu, ancaman keras nih dari Allah nih. Pak Danu, nah, maka kalian telah mengizinkan biharbin minallah wa rasulihi, itu untuk diperangi oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kan sudah berkali-kali Allah menurunkan larangan riba itu secara bertahap. Di lamun kekeh petekeh gitu, Pak, kekeh petekeh maksa gitu bahwa riba itu boleh gitu, atau kekeh petekeh tidak mau meninggalkan praktek riba, maka sudah mengumandangkan perang dengan Allah. Maka otomatis Allah pun mengumandangkan perang dengan orang-orang yang menantang perang kepada Allah itu. Yang sudah pasti, bahkan kita manusia makhluk yang lemah, tidak akan mungkin menang berperang melawan Allah itu. Yang terjadi kan pasti kehancuran. Kenapa? Di satu sisi kita lemah, di sisi lain seluruh apa yang kita miliki kan semuanya dari Allah. Kalau Allah sudah marah ya tidak mungkin menang. Wa in tubtum, nah, maka jika kalian itu bertaubat, bagaimana bertaubatnya itu? Yaitu dengan meninggalkan praktek riba, Pak. Falakum, maka bagi kalian ru'usu amwalikum. Ru'us itu kan kepala. Bagi kalian itu adalah pokok dari harta kalian. Pokok. Artinya begini, kalau uang kita itu masih ada di luar, Pak, belum kembali semuanya, pokoknya itu boleh diambil, bahkan harus diambil, Pak. Karena kalau nggak diambil berarti orang itu punya hutang sama kita. Pokoknya harus diambil, tetapi lebihnya, bunganya, ribanya jangan diambil. Itu ciri orang yang bertakwa meninggalkan praktek riba. Makanya ada kalimat berikutnya nih, la tadlimuna wa la tudlamun. Ketika kalian itu mengambil pokoknya dari orang yang punya hutang, itu tidak berbuat zalim.
begitu pula kalian tidak dizalimi. Bagaimana yang dizalimi itu? Ketika pokoknya itu tidak diambil gitu. Ketika dia mengambil bunga, dia berbuat zalim. Ketika pokoknya tidak diambil, maka dia mendolimi dirinya sendiri. Jadi boleh Pak mengambil sisa uang yang ada di katakanlah nasabah gitu, orang yang meminjam kepada kita, tetapi pokoknya saja. Sementara bunganya, nah tadi wadzaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah bunganya itu walaupun sekecil apapun. Nah ini Pak, ini kan berat nih untuk meninggalkan untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah berupa riba itu berat. Maka di situ perlu adanya yang namanya tahapan-tahapan, perlu ada yang namanya pelatihan, perlu ada yang namanya pembinaan. Cukup banyak kan di kita sekarang nih, umpamanya ada namanya satu lembaga namanya Lariba, itu ada Lariba. Bagaimana kiat-kiat untuk terbebas daripada riba? Nah itu salah satu ini terobosan baru untuk mendorong, memotivasi sekaligus menguatkan orang ketika akan melepaskan diri daripada jeratan riba itu. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.